simpan dalam bentuk aset emas, simpan dalam bentuk investasi emas agar masa depan cerah dan sebagainya. Karena real problem konsumtif behavior, apalagi sekarang zamannya zaman medsos, apapun ada, bahkan tidak harus keluar rumah itu bisa menghabiskan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan membahas seputar investasi emas. Masih seputar investasi emas. Channel Pak B ini bagi yang belum tahu adalah Ahmad Zubedi yang membahas tentang berbagai tema ya. Tapi yang paling banyak adalah investasi emas bagi pemula, belajar emas dan atau menabung emas. Banyak masa istilah gitu ya. Kali ini Pak B akan membahas seputar benarkah emas bentuk investasi terbaik. Nah, pertanyaan itu adalah benarkah emas itu bentuk investasi terbaik? Ya, tapi sebelumnya jangan lupa sebelum menonton konten ini jangan lupa kasih like, subscribe dan komen. Karena like, subscribe dan komen adalah gratis. Biar apa? Biar konten ini berkembang dan Pak B semangat dalam berbagi konten positif, edukatif dan inspiratif. Yang Pak B bawa ini adalah kepingan 10 gram. Ini 10 gram. Ini juga 10 gram ya. Oke, ini adalah emas fisik keluaran Antam atau Antam TBK yang harus dibaca Fine Gold logam mulia 999.9 10 gram dan Antam ya. Dan bawah sini ada Gold Fines 999.99 produksi by PT Antam Indonesia, www.logamulia.com, sertifikat security cash. Terus ini LBMA, London Bullion Market Association. Nah, ini adalah satunya. Nah, terus apakah masih bentuk investasi terbaik? Itu pertanyaannya. Sekarang, apakah emas itu selalu naik? Nah, jawabannya kalau dalam jangka panjang iya. Tapi kalau dalam jangka pendek, harga ini fluktuatif ya. Bahkan menariknya kan adalah kalau yang ini tidak ada namanya emas second, itu nggak ada. Jadi kita beli aja ini tahun berapapun ini tidak ada namanya emas second. Sehingga ini cocok untuk investasi. Tapi kalau dikatakan terbaik atau enggak itu adalah banyak versi ya, banyak perdebatan. Tapi ini adalah kita hanya mengedukasi saja. Oke, yang ada adalah bukan harga emas yang naik, tapi penurunan nilai rupiah terhadap emas. Itu ada yang mengatakan rata-rata antara 8 sampai 13% per tahun itu menurunnya gitu ya. Kalau kita punya uang 1 juta, 13 tahun kemudian uangnya tetap di situ aja, nah, tetap tidak akan bisa untuk membeli hari ini. Tapi kalau ini bisa. Ya, itu contoh saja. Sekarang real problem ya, real problem yang di kita itu adalah konsumtif behavior. Jadi gaya hidup boros. Kenapa Pak B? Saya mengatakan simpan dalam bentuk aset emas, simpan dalam bentuk investasi emas agar masa depan cerah dan sebagainya. Karena real problem adalah konsumtif behavior. Apalagi sekarang zamannya zaman medsos, apapun ada, bahkan tidak harus keluar rumah itu bisa menghabiskan uang. Yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah perampok yang tidak pernah kita sadari. Dengan apa? Dengan penurunan nilai rupiah, itu namanya inflasi. Jadi dulu uang 10.000 itu bisa beli apa, sekarang bisa beli apa. Atau paling gampang, telur dulu harganya berapa 10 tahun yang lalu, sekarang harganya berapa. Itu namanya inflasi, gampangnya seperti itu ya. Nah, itu contohnya begitu. Nah, terus kalau dianggap terbaik ya tidak, cuman itu adalah salah satu saja, karena tidak ada investasi yang paling baik cocok untuk semuanya, itu nggak ada. Karena ada yang orang itu yang pinginnya aman, nah, pinginnya nggak dapat profit besar nggak apa-apa, tapi aman, nyaman, mudah, murah caranya kan seperti itu. Ada yang pengennya dapat profit besar tapi resikonya besar juga ada. Ada yang moderat, tengah-tengah kan begitu.
Nah ini tugasnya punya ini itu adalah satu, ngerem gaya hidup. Nah, kalau ngerem gaya hidup itu emaskan saja. Jadi misalnya punya penghasilan, yaitu ambil biaya hidup selama 1 bulan, dihitung dengan cermat, ambil, terus yang lain sisihkan untuk emaskan saja, buat kasih emas. Itu untuk mengerem saja ya. Tuh, kadang contoh kalau kita nabung di bank katakanlah 5 juta gitu ya, dalam waktu beberapa saat nanti kan hilang ini, kurang lah, berulah hilang, tapi berkurang untuk biaya ATM, untuk biaya administrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau emas 10 gram ya tetap 10 gram kan, itu contoh saja. Oke, sehingga kita pastikan untuk bulanannya itu kita sudah jalan, nah sebagian diemaskan saja. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ngerem gaya hidup. Nah, karena ngerem gaya hidup itu, gaya hidupnya jangan melebihi atau besar pasak daripada yang emas ini adalah salah satu alternatif atau salah satu jalan untuk mengerem gaya hidup. Yang kedua, emas itu juga salah satu jalan untuk melawan inflasi. Semakin tinggi inflasi berarti harga emas semakin tinggi biasanya kan. Tapi ada kasus tertentu, lupa kok sekarang kan inflasi terlalu tinggi kok emas turun. Nah, karena kasus tertentu itu bukan turun, tapi nilai mata uang rupiah untuk yang di Indonesia itu lagi turun, kan seperti itu terhadap dolar Amerika. Jadi melindungi mata uang rupiah, sehingga sebenarnya misalnya ini 10 tahun yang akan datang yo, sekarang dapat apa? Katakan ini dihargai 9 juta begitu, dapat sepeda. Bila 10 tahun yang akan datang Pak B yakin ini masih dapat sepeda, kan seperti itu tuh ya. Terus kunci menabung emas, kunci menabung atau investasi emas itu satu adalah beli pada saat ada uangnya uang dingin, jangan menunda. Kalau menunda itu ada 2 kemungkinan, satu uangnya habis tidak jadi beli emas, yang kedua harga emas naik. Itu pokoknya ada uang dingin beli, ada uang dingin tabung, ada uang investasikan, kan begitu. Itu mudahnya seperti itu yang pertama. Yang kedua, harga digunakan pada saat ini ya. Harga yang digunakan pada saat ini harganya, jadi membeli masa depan dengan harga saat ini, harga real time gitu ya. Sehingga tentukan tujuannya jelas. Jadi tujuan itu jelas, mau buat apa? Buat dana darurat, buat simpanan, atau buat investasi dalam jangka panjang. Ini tentukan. Yang ketiga, tentukan tujuannya. Ya, tadi kan beli harga hari ini, uang dingin, ya, sehingga uangnya kalaupun habis dapat seperti ini contohnya. Jadi yang ketiga, tujuannya harus jelas, jangkanya jelas. Semakin panjang semakin baik, semakin spesifik semakin mudah dicapai. Terus konsisten. Nah, ini yang berarti konsisten, bisa bulanan, bisa mingguan, atau pokoknya yang penting kalau dapat penghasilan diemaskan sebagian, dapat penghasilan diemaskan. Ini namanya konsisten, menabung emas secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, karena emas ini sekali lagi tidak, apalagi yang batangan, tidak akan pernah menjadi barang second ya, terutama emas yang ini, karena ini akan dijual, akan tidak akan pernah menjadi barang second. Jadi kuncinya menabung itu kan itu, satu adalah beli saat ada uang, ini penting ya, ada uang, terus harga hari ini dicek real time, tujuannya tetap, tentukan mau berapa waktunya, dan yang terakhir adalah konsisten, yaitu konsisten. Oke, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa yang belum kasih subscribe ya, biar channel ini berkembang. Sedikit demi sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Beli, simpan, lupakan sampai tujuannya tercapai. Dan terus pada saat tujuannya sudah tercapai, nunggu di harga terbaik untuk mencairkan atau mengkonversi menjadi aset investasi yang lain.
Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.